kabar luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, selamat datang di ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini, tanggal 8 Agustus 2021. Ya, Kak Eti. Nah, kita bareng lagi ya. Ya, kita ketemu lagi hari ini. Gimana adik-adik ini? Udah siap belum ya? Adik-adik pastinya sudah siap semua. Sudah rapi, sudah duduk manis. Iya. Kita akan memuji Tuhan ya adik-adik ya. Iya. Yuk kita berdiri yuk Kak. Yuk ajak adik-adik kita yang di rumah untuk bergerak dan memuji Tuhan. Iya. Kita memuji Tuhan adik-adik. Kita tuh dari hari Senin sampai Minggu lagi kita tetap di rumah adik-adik. Tetap di rumah tapi tetap mencintai Tuhan. Yuk kita akan memuji Tuhan Senin, Selasa. Ya, Senin, Selasa, Rabu lah, gitu ya. Yuk. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Sabtu, tetap milikmu. Terus memujimu. Setiap langkahku Engkaulah Yesusku. Di setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap langkahku Engkaulah Yesusku. Di setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Iya, adik-adik, Yesus adalah segalanya di dalam hidup kita, maupun kita di mana saja tetap mengandalkan Yesus. Yuk adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, Uri. Ya. Kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari lepas hari dari Senin ke Senin lagi. Hingga pada saat ini hari Minggu kami beribadah kepadamu kembali bersama-sama di rumah masing-masing. Kami di sini guru-guru sekolah minggu akan mengajak teman-teman semua untuk memuji bersama walaupun kami tetap di rumah. Berkati kami ya Tuhan, supaya hari lepas hari kami juga tetap diberikan semangat untuk terus memuji Tuhan walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami siap untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di rumah kita akan sampaikan khotbah kita, yaitu adik-adik tetap bersukacita, ceria. Karena apa adik-adik ya? Sukacita, keceriaan, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Iya. Itu dia adik-adik tadi satu dan salam untuk kita semua ya. Semoga dalam ibadah ini kita juga terus ceria dan kita juga diberkati kepintaran dan kesehatan oleh Tuhan. Nah, ayat super minggu lalu adik-adik, Kak Uri mau mengingatkan adik-adik lagi ya. Ayat supernya diambil dari Yosua 1 ayat 9F ya. Yosua 1 ayat 9F. Bunyinya begini. Beginilah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ya, begitu bunyi firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali ya. Kalau sekarang ini kita sedang bersedih ya, karena kita dilanda pandemi yang kemudian membuat kita harus mengurangi aktivitas di luar. Kemudian ada beberapa keluarga yang sakit, juga ada beberapa teman kita yang harus kehilangan orang terkasih. Bagaimana kita harapan kita kepada siapa kalau kayak gitu Kak ya?
kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Jangan yuk ya, dengan walaupun harapan akan Tuhan, harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena Ismail bagi mereka dalam derita dan mengeluh. Tuhan yang setia menolongmu. Nah, adik-adik, itulah tadi kita harus selalu berharap kepada Tuhan dalam setiap kesusahan kita, karena Tuhan adalah perlindungan untuk kita, ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Dengarkan, Kak Uri mau bercerita. Adik-adik sudah siap semua dengan Alkitabnya, ya? Silakan Kak Uri. Iya. Nah, adik-adik, kita sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, dan saat ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa untuk memberkati kami. Engkau curahkanlah kasih-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga kami mampu mengerti apa yang kami dengarkan. Dan kami pun mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berdoa. Kita sekarang akan membaca Alkitab terlebih dahulu, ya. Sekarang sudah siapkan ya Alkitabnya? Ya. Firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, ya. Kak Uri ulangi. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, ya. Firman Tuhan pada hari ini diberi judul Minyak Seorang Janda. Kak Uri akan bacakan, ya. Beginilah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah.
Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Salah, kelewatan bacanya Bapak ya. Nah adik-adik, saatnya kita untuk membaca firman Tuhan ya. Firman Tuhan diambilkan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah guli-guli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ya, begitulah firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Jadi ini firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan selain berharap kita juga harus berusaha ya. Nah, di sini di firman ini dikatakan ya adik-adik, bahwa ada seorang janda yang memiliki 2 orang anak. Ya. Janda itu dia sedang mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Setelah ditinggal mati oleh suaminya, tiba-tiba ada orang yang datang. Untuk apa adik-adik? Untuk menagih hutang. Wah, janda ini dia merasa kesulitan. Dia sedih. Bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Dalam keadaannya yang bingung itu, dalam keadaan ketika dia sedang mendapat masalah, dia pergi menemui Bapak Elisa. Ya. Dia menemui Elisa dan dia mengatakan apa yang sedang dia alami saat ini. Apa kesusahannya? Kemudian dia minta tolong kepada Elisa untuk membantunya. Nah, pada saat itu Elisa memberikan apa? Solusi atau langsung menolongnya? Nah, Elisa memberikan sebuah jawaban. Jawabannya adalah ibu itu harus pergi mengunjungi setiap tetangganya. Dengan apa? Dengan meminta bejana-bejana. Ya, bejana-bejana minyak. Karena apa?
Karena ibu tadi berkata kepada Elisa bahwa dia tidak punya apa-apa. Dan ketika Elisa bertanya, yang dia punya di rumah itu hanyalah sebuah bejana yang berisi minyak. Nah, Bapak Elisa langsung meminta ibu itu untuk mendatangi tetangga-tetangganya. Mintalah bejana-bejana kosong dari setiap tetangga. Nah, ini adalah sebuah usaha ya adik-adik ya. Usaha yang harus dilakukan oleh seorang janda. Seseorang yang sedang dalam kesulitan itu harus apa? Harus berusaha menyelesaikan kesulitannya, harus berusaha untuk bangkit, harus berusaha untuk keluar dari permasalahannya. Caranya bagaimana? Nah, ibu tadi dia meminta tolong, dia berharap. Nah, kita juga harus berharap. Harapan kita sampaikan kepada siapa? Kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa, ya. Tapi kita juga tidak cukup hanya dengan berdoa saja. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, kita pun juga harus mau berusaha. Nah, janda tadi dia mendatangi tetangga. Tok, tok, tok. Ibu, berikanlah aku bejanamu yang kosong. Nah, dapat kan? Tok, tok, tok. Dapat lagi. Ibu, berikan bejanamu yang kosong. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Nah, akhirnya terkumpul banyak sekali bejana-bejana kosong yang didapatkannya dari tetangganya itu. Setelah dia dapat, dia dan anak-anaknya masuk ke rumah. Lalu pintu ditutupnya. Nah, dia dan anak-anaknya di dalam rumah itu mengisi bejana-bejana minyak yang kosong itu dengan bejana minyak yang ada di rumahnya. Satu bejana yang kosong diisi, bejana di rumahnya itu dituang, lalu sudah penuh digeser, kasih satu lagi bejana yang lainnya. Begitu seterusnya ya adik-adik ya, sampai semua bejana itu penuh. Lalu yang terakhir kali ibu itu bilang ke anaknya, berikan lagi bejana yang kosong. Tapi anaknya bilang, sudah tidak ada bejana yang kosong lagi, karena semuanya sudah penuh. Nah, adik-adik tahu tidak, pada saat itu juga minyak yang keluar, yang mengalir dari bejana yang di dalam rumah yang dipunyai ibu itu tadi berhenti, tidak mengalir lagi. Hebat ya, kuasa Tuhan ya. Tuhan menolong setiap umatnya ya dengan caranya yang ini. Nah, ibu ini berpengharapan, walaupun dia tadinya bingung, kenapa Pak Elisa menyuruhku mencari bejana yang kosong. Tetapi dia tidak membantah Elisa, ya. Dia tetap melakukannya. Nah, saat dia pergi mengunjungi tetangga dan meminta bejana yang kosong itu, itulah usaha yang dilakukan oleh si ibu ini tadi, si janda yang dia harus kebingungan membayar hutang dan bagaimana dia akan mencukupi kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian setelah ibu ini adik-adik tadi kan sudah diisi penuh itu bejana-bejananya, sudah terisi minyak semua. Lalu dia dengan senangnya dia menemui Bapak Elisa. Lalu dia bertemu Bapak Elisa. Dia katakan bahwa bejana-bejananya itu sudah penuh semua. Nah, tahu apa yang Bapak Elisa katakan? Katanya, pergilah, jualah minyak itu, ya kan? Untuk apa? Melunasi hutang yang dimilikinya. Dan sisa hasil penjualan minyak itu boleh dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, begitulah firman Tuhan hari ini. Dari firman Tuhan ini kita diajarkan apa adik-adik? Saat kita punya masalah, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, ya. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kalau kita sedang dalam masalah, oke,
Iya, Tuhan, saya sedang sedih, saya sedang kesusahan, saya sedang khawatir, saya sedang bingung. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu kita lakukan dalam doa, ya, dalam doa. Kemudian setelah itu kita harus berpikir, kita berbicara kemudian kepada Tuhan, lalu kita berpikir apa yang harus saya lakukan. Nah, kemudian kita akan mendapatkan solusinya. Solusi, kemudian Tuhan tidak langsung menjawab, tapi dengan cara kita harus berusaha, ya, seperti ibu ini tadi. Dia kesusahan, bagaimana caranya dia bayar hutang dan menghidupi anak-anaknya. Lalu dia menemui Bapak Elia. Bapak Elia menyuruhnya melakukan sesuatu. Nah, ini adalah sebuah bentuk usaha yang harus kita lakukan. Kita juga begitu. Kalau kita bingung nih adik-adik, aduh, saya bingung ini, nilai saya tidak bagus, ya, nilai saya kurang. Tuhan, bagaimana ini? Lalu usaha kita apa? Apakah tidur-tiduran saja? Tidak kan? Kita harus belajar. Kita harus terus belajar, rajin belajar setiap hari. Jangan hanya pada saat akan ada ulangan saja, ya. Itu namanya tidak usaha. Usaha itu kita lakukan terus menerus sampai akhirnya kita mendapatkan hasilnya. Begitu ya adik-adik. Jadi itulah firman Tuhan hari ini. Kita diajarkan untuk selalu berharap dan terus berusaha supaya iman dan perbuatan kita itu berjalan seirama, gitu ya. Tumbuh bersama antara iman dan perbuatan. Amin adik-adik. Nah, itu dia firman kita pada hari ini ya adik-adik. Saatnya Kak Wuri mau menyampaikan ayat super untuk minggu ini ya. Ayat super minggu ini diambilkan dari Yakobus 2 ayat 22a. Ya, Yakobus 2 ayat 22a. Beginilah firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, ya. Diulangi ya, Kak Uri ulangi. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Ya, itu dia ayat super untuk minggu ini. Nah, adik-adik, Kak Uri punya pesan untuk adik-adik ya. Adik-adik semuanya perhatikan baik-baik ya. Pesan dari Kak Uri adalah minggu yang akan datang, ya, minggu yang akan datang tanggal 15 Agustus 2021, ya, 15 Agustus 2021 adik-adik semuanya kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Google Meet, ya. Kita ibadahnya secara online di Google Meet, ya. Acaranya akan dimulai pada jam 9 pagi. Adik-adik harus menyiapkan diri sebelum jam 9 pagi. Jam 9 pagi kita semua sudah siap. Pakai baju yang rapi, ya. Tidak boleh sambil main-main. Oke? Untuk linknya akan diberitahu menyusul ya adik-adik. Oke, itu saja pesan dari Kak Uri. Ya, terima kasih. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman-nya tentang Elisa bersama dengan seorang ibu dan anak yang berharap untuk mendapatkan sesuatu Ya, mencukupi kebutuhan kebutuhannya ya. Yuk, setelah ditinggal pergi oleh suaminya. Oke. Ya. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan ujikan dengan lagu Jangan Menyerah. Ya. Yuk adik-adik ya, Mari kita puji Tuhan dengan lagu Jangan Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, kita akan tiba persembahan. Kita memuji Tuhan yuk dengan lagu persembahan. Tapi sebelumnya bagaimana ya Kak kalau kita membawa persembahan? Oh, kita bawa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop masing-masing ya. Adik-adik siapkan amplop di dalam di rumah. Kemudian uangnya kita masukkan ke dalam amplop itu. Nah, hari berikutnya kita minta tolong orang tua kita untuk mengantarkan persembahan itu ke gereja. Begitu caranya. Yuk Kak, yuk kita akan memuji Tuhan untuk Ya. persembahan kita dengan lagu Ku Beri Persembahan. Yuk. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, adik-adik, setelah kita persembahan, kita mau berdoa, doa syafaat. Dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami ya. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kembali ya Bapa kami menghadap kehadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu yang indah ini. Bapa, ajarilah kami untuk senantiasa beriman kepadamu dan senantiasa mau berusaha supaya iman kami dapat tumbuh bersama dengan usaha yang kami lakukan. Ya Bapa, berkatilah kami, anak-anak-Mu ini ya Bapa, sehingga anak-anak-Mu ini dapat terus menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tua, menolong sesama, dan selalu menebarkan
kebaikan kepada setiap orang. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Dan kami juga teringat untuk teman-teman kami yang lain yang sedang bersedih ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan untuk menghiburkan teman-teman kami. Dan berilah kekuatan serta penghiburan kepada mereka. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah mereka kesabaran ya Bapa dalam mendidik kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mampukanlah mereka untuk terus sabar dan terus menyayangi kami. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk situasi yang ada di dalam negeri ini. Pada saat ini negeri kami masih dilanda pandemi COVID-19. Ya Bapa, kiranya Engkau turun serta ya Bapa, kiranya Engkau segera berkati dan kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami supaya kami mampu melewati masa-masa pandemi, masa-masa sulit ini dengan penuh harapan dan tidak berpaling darimu. Bapa yang penuh dengan kasih, kami juga mohon ampun ya Bapa untuk setiap dosa dan kesalahan kami, untuk setiap pelanggaran yang telah kami lakukan. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan ampunkan. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di bumi ini ya Bapa, guru sekolah minggu, Bapak majelis, Ibu majelis, Bapak pendeta, Ibu pendeta, dan semuanya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati mereka supaya mereka terus mampu melayani Engkau meskipun dalam keadaan sulit seperti dalam pandemi ini. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau panjatkan doa ini ya Tuhan, mau serahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik sudah selesai ibadah kita. Kita akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Nah, saat ini waktunya kita untuk menerima berkat Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita sudah selesai, adik-adik.
silahkan untuk kembali beraktivitas di rumah ya. Kami ingatkan lagi, kalau adik-adik ada yang mau bepergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak, tidak perlu ikut berkerumun gitu ya adik-adik ya. Oke, kalau gitu kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa, shalom. Tuhan tak pernah janji langit selalu